Pertanyaan saya simpel. Baik Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini inline dengan amanah perguruan tinggi, ya, maka mudah-mudahan ada di antara anak-anakku sekalian ini yang memiliki passion. Saya tahu sih ada beberapa mahasiswa yang mendaftar tentara Pak, tapi tidak lulus itu. Saya tahu karena pada saat kuliah ada yang minta izin gitu ya. Kenapa tidak minggu depan izin Bu, tidak bisa hadir, kenapa mau ikut seleksi tentara? Setelah minggu depan sudah masuk lagi, saya tanya gimana, sudah lulus? Belum Bu, belum lulus. Jadi mudah-mudahan passion itu Pak Dandim ini bisa disalurkan mungkin melalui komponen rekrutmen menjadi anggota daripada komponen cadangan ini. Punya kemampuan intelektual yang tinggi, lalu perlu dibantu untuk pembiayaan kuliah lanjut. Itu menjadi suatu kebanggaan dan itu harus dijaga dengan baik. Kita bisa hadir semua di sini atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur yang pada hari ini sudah memberikan kesempatan dan menghadirkan mahasiswa-mahasiswi untuk menerima sosialisasi dari saya tentang rekrutmen komponen cadangan. Sistem pertahanan ini akan dipersiapkan secara dini dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang ada. Komponen cadangan pertahanan negara dengan sukarela dilatih, ditempa, hingga terbentuk dan tertanam rasa cinta tanah air. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun anggaran 2021 segera dimulai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembentukan komponen cadangan tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditetapkan. Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta saat itu semuanya dilakukan latihan pembulatan di Pusdikpasus Kopassus Batu Jajar. Nah, langsung diadakan pembulatan di sana. Nah, untuk yang tahun ini kita belum tahu apakah ada pembulatan di Jawa juga. Belum ada informasi kepastiannya. Yang jelas itulah gambarannya, sekilas begitu seru dan asiknya. Saya tuangkan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Dasar di pasal 27 ayat 1 dan pasal 30 ayat 3, di sana sudah jelas ada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam upaya pembelaan negara dan hak serta kewajiban kita dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Komponen cadangan ini adalah sukarela sifatnya sukarela. Negara kita belum memperlakukan wajib militer, ya, belum wajib militer. Berbeda halnya seperti Singapura, Malaysia, Korea. Nah, kalau yang suka nonton film Korea pasti udah tahu persis itu. Ya kan, ada kisah-kisah dia wajib militer, mungkin dia profesinya apa, pasti sedih nontonnya kan. Nah, lagi perang seperti zaman dulu hadap-hadapan konvensional tidak. Perang modern ini semua lini, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semua dimasuki, semua disusupi. Proxy war itu dia berperang, dia pengen menguasai suatu negara, dia ini bisa negara, bisa orang.
bisa state or non-state dibilang itu, bisa negara atau tidak, bukan negara. Ini kan suatu negara untuk mengurangi anggaran militer pada masa damai dan disiapkan untuk perang. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi adik-adikku, penggunaan komponen cadangan ini tidak permanen mobilisasinya. Jadi uang saku yang tadi diterima per bulan itu hanya pada saat pendidikan dan saat mobilisasi. Jadi selama pendidikan setiap bulan akan mendapat uang saku 1 juta. Kalau bagian bekerja, honornya tetap diterima, gajinya tetap diterima. Apabila tidak diterima berarti atasannya akan diproses karena melanggar amanat undang-undang. Karena itu sudah dilindungi undang-undang. Nah, termasuk mahasiswa juga. Mahasiswa nggak ada honornya ya. Berarti hak-hak kemahasiswaannya saja, hak-hak akademisnya saja yang dilindungi, ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk itu. Nah, disinilah yang dibilang mobilisasi. Kata ahli strategi perang Sun Tzu, orang Cina, tidak usah kita berdebat musuh datang atau tidak. Cukup kita berlatih dan mempersiapkan diri. Kalau kita berdebat, kira-kira kita perang nggak ini? Banyak gitu yang di medsos yang nyablak gitu. Kenapa itu? Intinya dia tidak paham dengan apa maksud dari kebijakan negara kita. Kemudian subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini yang mengasihkan itu di sini. Kalau kita mau ikut outbound itu mahal, bayarnya mahal. Ya. Outbound itu 2 hari saja bisa bayar, mungkin semurah-murahnya itu ya 300.000 lah. 300.000 itu mungkin tanpa nembak, tanpa ada kegiatan flying fox, mungkin hanya nyanyi-nyanyi saja sama lari. Nah, tapi kalau pakai lengkap itu bisa jutaan. Ya, nah ini gratis loh. Mau apa? Mau nembak? Boleh. Nanti ada tali temali. Di sini ada latihannya Permildas militer umum. PBB ini peraturan baris berbaris, peraturan penghormatan militer, tata upacara militer, peraturan disiplin militer ini. Kemudian kepemimpinan, teori kepemimpinan, kemudian kepemimpinan lapangan, kemudian CMI. CMI itu cara memberi instruksi. Bagaimana kalau kita memberikan instruksi, yakinkan seluruh audiens bisa mendengar kita. Can everybody hear me? Cek dulu atau bagaimana? Arah matahari di mana? Itu cara memberi instruksi. Kenapa saya berdiri di sini? Karena sakit leher saya. Kecuali ada motor, nah termasuk saya berupaya pengen melihat. Nah itu cara memberi instruksi. Saya harus yakinkan tadi semua terdengar audio visualnya. Keterangan, mensosialisasikan, memotivasi, menggugah kalian, ya. Dan saya sampaikan semua pengalaman saya tadi untuk menggugah, dan saya yakin semua kalian mampu lebih dari itu nantinya, ya. Kalau saya bisa melewati hanya beberapa negara, kalian harus bisa lebih banyak lagi. Kalaupun tidak luar negeri, di dalam negeri. Ada yang bilang nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu penting, tapi bukan yang utama. Yang penting itu keberanian. Kalau udah sama-sama ketemu, pakai survival English, bahasa salah paham, baik salah, meskipun salah, yang penting paham gitu kan. Nah, tidak masalah, yang penting keberanian dan kemauan. Bisa ya? Nah, sekarang yang tidak siap ikut komponen cadangan, angkat tangan. Yang tidak siap. Berarti siap semua ya? Tepuk tangan dulu. 3 itu narsis di depan prodi-prodi lain ya. Sebutkan nama dan prodinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Susanti dari Prodi Agribisnis Peternakan. Baiklah, saya akan menambahkan syarat menjadi komponen cadangan. Yang tadi sudah disampaikan ada 3, saya akan menyampaikannya lagi. Yang pertama, beriman
Masih ada lagi? Oke. Nama saya Pak Ajar dari Prodi Ulang di jurusan ITB. Pertanyaan saya simpel, Pak. Kenapa negara Indonesia membuat jalan lagi, Pak? Padahal sudah tertera, sudah jelas bahwa sudah ada tentara nasional, sudah ada polisi sudah ada itu, Pak. Jadi apa tujuan apa manfaat juga? Seperti Amelia ya, Amelia, bahwa untuk pendaftaran ini bisa karena statusnya kan nanti ada pilihannya, statusnya mahasiswa atau pekerja. Nah disitulah nanti akan diteliti oleh tim administrasinya. Jadi tidak masalah. Kalaupun keterangan dari di sana kan diminta keterangan dari lurah, berarti di sini adalah keterangan dari kampus. Karena kan tinggalnya di Pangkep ya. Jadi jawabannya sekali lagi saya sampaikan bisa, gitu ya. Saya tunggu mendaftarnya ya. Kemudian dari siapa tadi, Fajar ya? Fajar menyingsing. Pertanyaan ini cukup kritis dan baik. Itulah yang harus dilontarkan oleh anak muda supaya lebih paham lagi. Meskipun tadi sudah saya sampaikan penjelasan mungkin secara umum benang merahnya, tapi mungkin pemahaman yang saya berikan belum bisa diterima. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar pasal 27 dan 30, di mana tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalau di pasal 30 itu dibilang berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan. Semua negara dimanapun di dunia ini pasti dia memiliki undang-undang, baik itu sebutnya undang-undang dasar kah atau undang-undang saja atau konstitusi lah terkait dengan upaya pembelaan negaranya. Ada yang dengan wajib militer, ada yang dengan sukarela seperti kita sekarang. Semua negara bisa Fajar lihat di negara-negara lain bagaimana konsep pertahanannya dia. Kalau kita konsep pertahanan kita negara Indonesia adalah pertahanan semesta, di mana pada saat dibutuhkan keadaan genting seluruh masyarakat Indonesia akan dilibatkan. Karena itu tadi semua berhak dan wajib ikut serta. Nah, kenapa tidak hanya cukup tentaranya saja? Tadi saya sampaikan bahwa rasio perbandingan antara tentara dengan pertahanan itu sangat jauh. Jangankan tentaranya, polisi pun belum mampu rasionya untuk disamakan dengan jumlah masyarakat kita yang besar. Dengan luas negara kita yang begitu besarnya ini tidak mampu hanya dibebankan dengan tentara. Dihadapkan lagi dengan konsep perang saat ini adalah perang modern. Tidak ada lagi perang konvensional seperti zaman dulu berhadapan-hadapan, lempar-lemparan, panah-panahan, tidak. Baik, materi dari saya selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Harapan saya setelah kegiatan ini di luar kalau jumpa saya disapa, ya tidak mungkin saya bisa langsung mengingat semuanya. Silakan sapa, Pak. Saya dari Politani yang kemarin ikut. Dan saya siap mendaftar, gitu kan. Nanti akan diarahkan untuk pendaftarannya. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.